Selamat pagi Bu dosen, selamat siang Bu dosen, selamat siang untuk anak-anak semua. Siang Bu. Apa kabar? Sehat semua? Sehat Bu. Sudah makan? Sudah Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan memulai proses belajar mengajar kita. Nah, di mana kita akan melakukan proses belajar pembelajaran kita ini tentunya dengan pertemuan ini yang sangat menarik dan juga sangat menyenangkan. Nah, namun sebelum itu, Ibu harap juga kalian lebih semangat untuk belajar hari ini anak-anak. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu mau saudara Supindo untuk memimpin doa? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada yang kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada siang hari ini. Tuhan berkati kami memulai pembelajaran kami. Berikanlah kami pikiran yang jernih agar kami bisa menerima pembelajaran yang diberikan kepada Tuhan kami. Yesus dan bisa kami berikan kesabaran agar bisa membimbing kami kepada siswanya. Hanya lalu kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Hanya kami Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih ya buat Domingo. Oke, nah sebelumnya Ibu sudah mengirimkan sebuah tautan video pembelajaran ke grup komunikasi kita yaitu WhatsApp. Apakah anak-anak sudah menonton dan mengamati video tersebut? Sudah Bu. Yakin? Yakin Bu. Oke, dan Ibu juga menyuruh kalian untuk menuliskan beberapa pertanyaan atau materi yang belum kalian pahami dari video tersebut. Apakah anak-anak sudah mengamati atau menuliskan sebuah pertanyaan? Sudah Bu. Sudah? Oke. Ibu mau meminta Treci. Nah, Treci, apa yang kamu pahami dari video itu? Atau kalau nggak, apa yang kamu tahu arti dari perubahan wujud benda itu? Menurut bahasamu sendiri dari video. Jadi kan Bu, menurut video yang sudah saya tonton dari Ibu, jadi perubahan wujud benda itu adalah peristiwa berubahnya wujud dari wujud benda ke wujud benda yang lain. Nah, macam-macamnya itu kan ada 3 Bu. Yang pertama padat, cair, dan gas Bu. Oke, tepuk tangan buat Treci. Berarti Treci sudah memahami isi video tersebut. Ibu minta satu lagi ya, Gracia. Tolong paparkan definisi dari video pembelajaran kita itu. Menjelaskan apa itu? Jadi Bu, saya sudah nonton videonya. Isi video itu menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu diartikan sebagai sebuah perubahan bentuk benda yang sebelumnya menjadi sesuatu benda yang berubah, baik itu dari ukuran, dari bentuknya, warna maupun baunya Bu. Seperti dikatakan Treci, ada 3 yaitu padat, cair, dan gas. Oke, tepuk tangan buat Gracia. Ibu semangat seperti ini. Ternyata anak-anak Ibu semua sudah memahami dan juga dapat mengamati video yang telah Ibu kirimkan. Nah, Ibu mau memberi penjelasan tentang apa itu perubahan wujud benda ya anak-anak untuk lebih melihat gambaran kita nanti masuk ke topik kita. Nah, di mana perubahan wujud benda itu anak-anak? Peristiwa di mana terjadinya satu benda wujud itu berubah ke wujud benda lainnya anak-anak. Di mana perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh adanya suhu. Di mana suhu itu ada 2 anak-anak. Ada suhu panas dan juga suhu dingin yang dapat diterima atau dilepaskan. Oke, anak-anak bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, namun sebelum itu wujud benda ini anak-anak ada 3 yang dikatakan stretchy. Ada padat, ada apa lagi? Cair, Juga gas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, gak cuma definisi yang Ibu bilang, kalian juga harus memberikan satu pertanyaan. Pertanyaan tentang video tersebut. Apakah anak-anak sudah mengerjakan tugas pra pembelajaran kita, yaitu menulis pertanyaan? Sudah. Oke, Ibu mau kalian tunjuk tangan siapa yang selesai? Oke, Ibu minta Rianti deh yang membuat pertanyaan. Apa pertanyaan yang kamu dapat dari video tersebut? Di video itu kan Bu, ada tuh dibilang yang kalor itu apa Bu? Saya nggak Oke, tahu. bagus sekali pertanyaannya. Nah anak-anak, kalor itu itulah yang dimaksud dengan energi panas atau panas. Jadi kalor itu sama panas itu sama artinya. Oke, kalor sama panas itu sama artinya. Contohnya anak-anak, contohnya es ini, contohnya es batu ini mengambil contohnya es, kalau kalornya masuk atau energinya masuk itu saat benda dalam keadaan membeku. Ngerti kan anak-anak? Contohnya kalau es tersebut itu masuk kalor atau energi panas, nanti es ini akan mencair. Oke? Yang kedua,
Dan juga kalor ini disebut juga dengan kalor yang melepaskan, di mana dia seperti saat benda itu mencair. Contohnya air ini. Contohnya air ini anak-anak. Contohnya dia mengeluarkan, contohnya dia melepaskan dinginnya, dia akan menjadi uap atau gas. Taunya anak-anak apa itu gas? Oke, nanti Ibu jelaskan. Boleh dipahami energi apa itu kalor? Oke, Ibu. Jadi kalor itu anak-anak apa? Energi panas. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ibu mau meminta siapa tadi? Oke, Treci deh. Jadi di dalam video itu kan Bu, kenapa sih Bu es batu itu bisa mencair Bu? Dan kenapa juga lilin itu bisa meleleh Bu? Oke, benar sekali ya pertanyaannya. Nah, kenapa dibilang es batu itu bisa mencair dan juga es lilin itu bisa mencair? Nah, keduanya itu anak-anak memerlukan panas, di mana es batu ini mengambil panas itu dari ruangan, mengambil panas itu dari ruangan. Sedangkan kalau lilin itu mengambil panas itu dari api. Bisa dipahami? Mengambil energi panas itu dari ruangan kalau es batu. Sedangkan contohnya kalau lilin yang sudah dibakar itu mengambil energinya dari api tersebut. Sehingga itulah yang disebut dengan proses mencair. Oke? Bisa dipahami? Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya siapa? Ya, Yesi. Jadi kan Bu, kalau kita bernapas di depan kaca, kenapa keluar embun Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa waktu kita bernapas ke dinding kaca kayak gini ada titik-titik air itu maksudnya? Ya. Itu anak-anak, air itu itulah nafas kita. Itulah nafas kita. Contohnya kalau kalian bernapas, contohnya ini kaca. Kalian bernapas kayak gitu ada titik-titik cair, ada titik air kan? Nah, tapi itulah merupakan wujud uap. Oke, uap gas. Tapi nggak terlihat wujud gasnya itu. Oke? Nah, dari situ nanti itulah yang dimaksud dengan pelepasan kalor atau energi panas. Udah, dari air itu kan ini. Kan air itu tadi Bu bilang tadi kan apanya? Nafas kita. Nah, kalau ini kan dinding kaca ini kan dingin. Udah, kalau kita hembuskan nafas kita, jadi dia melepaskan panas kan? Nah, sehingga kaca ini itulah nanti akan membentuk titik-titik cair. Itulah yang disebut dengan mengembun. Oke? Bisa dipahami? Oke. Ibu mau minta pertanyaan lagi. Siapa mau bertanya? Oke. Di, buat pertanyaan. Kan Bu di video itu kan perubahan wujud benda. Jadi kalau misalnya lah Bu, ini kan Bu kertas. Kalau aku koyak lah ini Bu, berubah wujudnya nih Bu, termasuk perubahan wujud benda. Oke, untuk pertanyaan Dewi tentang yang dimaksud dengan itu kertas. Nah, kertas ini anak-anak, ini enggak kertas yang sudah dirobek. Kalau dirobek kertas ini, itu enggak udah beda artinya. Itu enggak perubahan wujud benda lagi, tapi itu perubahan bentuk. Karena contohnya kalau ibu robeklah kertas ini, berubah dia wujudnya menjadi contohnya air atau apa, tetapnya kertas kan? Tapi bentuknya dia yang berubah jadi yang seginian. Kalau dirobek jadi setengah, ngerti kan? Tapi kalau dibilang lah itu perubahan wujud benda anak-anak, contohnya kertas ini kan wujud padat. Dan pahamnya video itu kan? Wujud padatnya. Ini kertas ini wujud padat. Contohnya kalau wujud padat ini diubah menjadi air, diubah menjadi gas atau udara kayak gitu. Tapi nggak mungkin lah kertas ini diubah menjadi air atau gas kan? Jadi itu beda lagi itu ya. Kalau kertas yang dirobek itu adalah perubahan bentuk. Oke? Satu pertanyaan lagi deh. Siapa? Oke, Laura. Bu, gimana sih caranya kita tahu ada uap air di udara padahal kan nggak kelihatan? Iya, bagus. Nah, anak-anak tahu nggak pembelajaran kita hari ini anak-anak kenapa ibu bilang menarik dan juga sangat menyenangkan? Karena kita nanti akan melakukan sebuah percobaan anak-anak. Di mana percobaan nanti kita akan menengok, melihat, mengamati dan juga membuktikan hasil dari percobaan itu. Nah, contohnya itu dari pertanyaan dari Laura, yaitu kalau bagaimana kita menengok udara tapi kita tidak melihat gitu kan anak. Nah, contohnya yang ibu ambil sampelnya itu contohnya itu ada nanti sebuah gelas. Di mana nanti sebuah gelas ini anak-anak kita masukkan berisi es batu. Nah, kita tunggu beberapa lama di sini es batu ini di dalam gelas ini. Pasti muncul embun-embun, titik-titik kecil di luarnya. Nah, kenapa bisa seperti itu Bu?
Oke, nanti kita masuk ke topik kita. Kenapa bisa air yang di sini itu bisa ada titik-titik muncul di luarnya? Oke? Oke, Bu. Oke. Jadi Laura, apa ya pertanyaannya nanti kita bahas di sana. Oke, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu mau menunjukkan sesuatu untuk kalian. Sekarang Bu bereksperimen. Iya sekarang, iya bagus. Ini adalah es yang mencair. Es yang mencair ini. Karena kita sekarang bereksperimen melakukan sebuah percobaan. Nah, namun sebelum itu Ibu mau memberikan pemantik supaya itu menjadi gambaran kita lagi untuk lebih menganalisis perubahan wujud benda ini, topik kita ini, oke? Ibu mengambil es batu ini. Es batu ini wujudnya apa? Padat. Kalau contohnya es batu ini tadi kan padat. Kalau ibu letakkan kalau ibu letakkan di suatu ruangan atau di meja ini dalam waktu 10 menit lah kita bilang atau 5 menit, apa yang akan terjadi pada es batu tersebut? Mencair. Iya, bagus, tepuk tangan. Oke, selanjutnya ibu mau bertanya nih. Ini adalah sebuah lilin. Ya, ini adalah sebuah lilin. Kalau contohnya contohnya lilin tersebut dibakar dan menjadi cairan lelehan lilin. Dan ibu membuang dan ibu meletakkan di sini. Itu nanti sifatnya wujudnya itu melepaskan energi panasnya atau menerima energi panas. Contohnya kalau dia akan menjadi keras lagi. Iya, Bu, benar. Iya. Menerima atau melepaskan? Lepas. Iya, melepaskan anak-anak karena kan wujud awalnya kalau dia dibakar itu kan jadi cair. Dia setelah melepaskan panas itu sehingga dia menjadi keras lagi. Itulah namanya melepaskan zat panas. Udah? Lain lagi kalau kalian bilang menerima itu contohnya es batu. Kalau es batu kita buat di sini es batu, datang energi panas ke sini akan cair. Itu namanya menerima. Berarti kalau yang lilin tadi melepaskan. Bagus anak-anak. Oke. Itulah anak-anak gambaran kita dari topik pembelajaran kita hari ini. Di mana anak-anak topik pembelajaran kita hari ini merupakan yaitu perubahan wujud benda. Nah, tujuan ibu melakukan pembelajaran ini anak-anak, siswa ibu dapat menjelaskan definisi perubahan wujud benda dan juga siswa ibu dapat mengidentifikasi 3 wujud benda itu. Apa aja tadi? Padat, cair, dan gas. Dan juga siswa ibu dapat mengidentifikasi 4 jenis perubahan wujud benda itu secara umum, yaitu membeku, mengembun, menguap, dan juga mencair. Iya, bagus. Oke, selanjutnya ibu mau kalian. Nah, tapi kali ini kita akan melakukan kegiatan melakukan eksperimen sederhana tentang perubahan wujud benda itu. Nah, ibu mau menyuruh kalian untuk membentuk 2 kelompok. Membentuk 2 kelompok, di mana satu kelompok itu ada 6 orang, oke? Ibu pilih ya, Gopindo, Lina, Treci, Maika, dan Dewi dan Rianti, satu kelompok. Udah? Yang kedua, Gracia, Yusefril, Enike, terus Yesi, Novita, dan Laura itu satu kelompok. Berarti menjadi berapa? 2. Oke, ibu akan memberikan alat dan bahannya anak-anak. Oke, ibu akan memberikan alat dan bahannya. Mana kelompok 1? Oke, ini ya lilin. Ini kalian juga lilin. Satu ya, satu alat dan bahan itu untuk satu kelompok. Oke, Bu. Ini ada es batu juga untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2. Oke? Dan ibu memberikan sebuah air. Enggak susu itu, Bu. Enggak susu ini air ya. Oke, ini ya. Ini. Oke. Ibu mau kalian menutup atasnya botol tersebut dengan ini, dengan plastik yang karet. Botol kaleng itu. Ikat ya. Ini ikat. Itu biarkan di situ. Seperti itu ya. Tutup. Ya, tutup.
Udah? Belum Bu. Nah, karena ini bahan berbahaya, ibu nanti akan mengarahkan tentang api ini, oke? Bu. Udah bisa? Belum Bu. Bisa Bu. Oke ya Bu. Ya. Bu. Kalau boleh kelompoknya saling berkolaborasi. Jangan cuma satu orang saja yang aktif, oke? Iya, kalian juga. Udah? Udah selesai? Udah Bu. Oke. Apa? Gak apa-apa, yang penting plastiknya menutupi. Oke, udah? Mana lilinnya tadi? Ini Bu. Oke, dinyalakan las. Ini sini Bu nyalakan. Kita mau maluku. Iya. Bisa? Jangan dulu, sabar dulu, dipegang. Di sini aja dibuat di mejanya. Kalau boleh dialasi supaya nggak rusak meja kita itu. Oke Bu. Oke? Udah? Oke, kalian amati dulu di depan kalian itu apa aja alat dan bahan yang sudah ibu berikan. Oke, bagus. Nah, dan ibu juga akan menyuruh kalian untuk melakukan 4 percobaan. Oke, di mana percobaan tersebut es mencair, air menguap, baru uap itu menjadi mengembun, dan juga yang lilin yang sudah meleleh itu nanti waktu diberikan panas dia akan menjadi lelehan cairan dan juga akan menjadi membeku dan keras lagi. Oke? Namun sebelum itu ibu akan memberikan kepada kalian di sini nanti kalian isi semua hasil pengamatan kalian itu. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Nah, gimana nanti kalian setelah kalian amati nanti percobaan yang keempat itu waktu ibu instruksikan, kalian nanti akan mengisi LKPD ini. Di sini nanti kalian akan tuliskan apa yang kalian amati dari sini, oke? Bisa? Oke Bu. Oke. Iya. Oke? Oke, ibu mau indah kelompok 1. Nah, ini untuk kelompok 2. Oke? Jadi, semuanya itu berperan, anak-anak kalian semua itu berperan. Ada nanti yang mengamati, kau menulis ya gitu. Aku sudah melihat percobaan ini, kau menulis ya seperti itu ya. Jangan cuma mati-mati satu orang, nggak boleh. Namanya juga kita bekerja kelompok, oke? Oke, Bu. Yang pertama yaitu apa tadi percobaannya? Es mencair. Dan amati dulu es mencair ini. Nah, ibu mau kalian melakukan percobaan ini dengan menghubungkan konsep kalor. Di mana nanti konsep kalor itu apa? Iya, jadi kalian tengok dulu es batu ini melepaskan kalornya dia atau menerima kalor sehingga dia bisa mencair. Nah, tidak usah kalian jawab, kalian tulis di pengamatan kalian itu, oke? Yang kedua, kita tengoklah ini es lilin. Kita tengoklah lilin ini, udah? Lilin ini kan menerima kalornya dia atau menerima energi panasnya dia nanti akan mencair. Ya Bu. Ya. Nah, setelah mencair dia kan, setelah didiamkan, apa yang nanti akan terjadi? Kalau contohnya keras Bu, kenapa dia keras? Menerima kalornya dia atau membuang kalor? Oke, bisa dipahami? Nah, yang ketiga yaitu ini. Kenapa Bu ada ini buku ikat-ikat di sini Bu berplastik di atas Bu? Apa di mana titik logikanya ini Bu? Gitu kan? Nanti ini nanti kita membuat percobaan menguap. Oke, menguap. Nah, kita bakar nanti dari lilin ini ke sini. Baru kita tunggu berapa menit. Apakah nanti air ini akan berubah menjadi menguap? Apakah nanti ada di atas plastik ini titik-titik air? Seperti itu, oke? Oke, nah, dan juga yang terakhir yaitu mengembun, oke? Nah, kalau mengembun tadi untuk pertanyaan Laura tadi, kan? Memang wujud benda gas itu atau udara, atau contohnya itu udara, anak-anak, udara, oksigen itu memang nggak bisa kita lihat. Namun, kalau contohnya yang mengembun itu anak-anak, airnya es batu ini yang sudah diisi air ini, yang sudah diisi es batu, contohnya dia didiamkan, apa yang akan muncul di luar gelas tersebut? Itu nanti kira-kira kalian amati, oke?
Oke, jadi berapa percobaan yang akan kita kerjakan hari ini? 4. Ibu memberikan waktu cukup ya 10 menit untuk mengamati ide dan menuliskan hasil pengamatannya? Cukup ya, cukupnya itu. Iya, 2 menit lagi, tapi jangan nanti yang cepat dia nanti dapat sesuatu. Sesuatu. Iya, udah? Ibu mau kalian mengamatinya selama 10 menit. Kan 12 Bu. 12. Dan inti dari percobaan kita ini, ibu mau melihat kerjasama kalian. Bagaimana kalian mengamati dan bagaimana kalian menuliskan, oke? Oke, Bu. Silakan percobaan dimulai. Dia bisa dalam teks sekali apa? Kopi. Karena ada kopinya, Bu. Ada kopinya. Nanti kita bikin kopi ya Bu. Sudah selesai. Kalian amati. Perubahan apa yang diambil? Menerima kalornya atau membuang kalor? Apa lagi Bu? Ini yang apa? Ini yang apa? Masak nasi apa ini? Masak es. Untuk kelompok 1, percobaan apa yang sudah selesai? Sudah 2? Iya. Oke, bagus. Belum ada waktu 5 menit sudah bisa ya? Peraturan memang. Sekarang untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, ada percobaan ke berapa? Keempat. Waduh, makin lagi. Jangan. Bohong. Berarti orang itu memahami apa yang disampaikan tadi materinya. Kami Udah siap? Aduh. Semangat kalian. Jago juga kalian ya, belum 10 menit ya. Kerjasama yang bagus, bagus. Itu yang ibu harapkan. Kok udah nanti bakal. Boleh 3 menit lagi selesai? Belum. Jadi sudah selesai 4 percobaan. Tinggal penjelasannya ya? Oke, ibu tunggu ya. Oke. Dekatkan dia supaya dia menerima kalor. Ya, dekatkan. Masih kemas. Iya, apa yang kalau yang masih kemas itu di atasnya dia banyak plastik kan? Iya. Kenapa itu? Kenapa munculnya titik-titik air? Iya, Munculnya iya. bagus. Pintar kali memang. Tepuk tangan dulu untuk Maika. Berarti Maika ini sudah mengetahui apa saja yang menguap. Gak cuma hanya ini ditahunya. Bisa ditahunya kalau dikemas itu waktu dimasak bikin plastik di atasnya. Iya. Menguap di air titik air kan? Karena dia yang pertama makan siap kalau udah masuk ikan. Oh, Enak kepalanya Bu. ini kepalanya. Udah? Tunggu pun dia. Udah. Matikanlah nanti apa juga. Berarti kalian tinggal menuliskan kan? Iya. Matikan Bu. Matikanlah, matikan. Udah berarti udah menunggu dia kan? Ya, menuliskanlah. Sudah boleh 3 menit lagi mengisikan. Tunggu Bu. Kenapa? Masukkan dia tangannya Bu. Nanti terbakar tanganmu Gopindo.
Sudah selesai? Belum. Serius sekali kalian ya. Bantu kawannya biar cepat selesai. Udah siap, Bu. Wow, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 12 yang selesai. Kamu nggak ada lagi eksperimen lain? Kami menyekolahkan mereka, Bu. Nanti eksperimen selanjutnya nanti Ibu lakukan nanti pertemuan selanjutnya. Oke, Dan Bu. tentunya lebih menarik lagi Makanya nanti. pilih durasi aja di kelompok saya. Sudah? Sudah. Peganglah hasil pengamatannya. Kok lama? Sudah selesai? Tunggu sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Sudah banyak kali soalnya. Soalnya mudah-mudahnya. Menurut pengamatan kalian ya semua. Sudah ada dokumen. Tapi kok bisa kelompok 2 selesai? Tadi kan bilang sudah selesai percobaannya. Berarti juga ada yang menuliskan kan? Ini Nah, menuliskan, Bu. Iya, kan tulisan kami kan cantik kan ya. Supaya bisa cepat. Kelompok sana, anggusnya itu lah ya. Gak boleh kayak gitu. Iya, betul. Kau udah belajar norma koreatif. Iya. Minta maaf ya kawan. Kamu. Sudah? Sudah dipegang semua ya? Hasil pengamatannya sudah? Nah, Ibu mau, dari LKPD ini, dari soal hasil pengamatan kalian tadi itu ada 3 bagian. Bagian A, bagian B, dan juga bagian C. Ibu mau minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Siapa yang mau utusannya? Nah, maju ke depan. Presentasikan apa hasil pengamatan kalian. sendiri aja kan, Bu? Iya, sendiri aja. Kalian mau sendiri atau mau semua? Semua. Nah, majulah, maju ke depan. Semua. Iya. Hadiahnya semua kan, Bu? Iya. Hadiahnya juga semua. Hadiahnya. Coklat. Iya. Sama kami juga kan? Kalau salah ada hadiah. Ya, kalau salah satu aku nggak dapat hadiah ya. Berarti harus benar. Oke, Bu. Oke, kita dengar ya presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan. Jadi percobaan yang pertama itu es batu mencair, baru wujud awal benda itu padat, wujud akhir benda itu cair. Jadi apa yang diberikan atau diambil benda yang diberikan panas atau menerima kalor. Jadi hasil pengamatannya es batunya perlahan menjadi kecil dan berubah menjadi genangan air. Bagus sekali lihat dia dipraktekkannya nih.
kelompok kami. Di luar kami paham. Oke, nah, lanjutkan. Oke, baru percobaan yang kedua, lilin mengeras. Coba yang diganti. Lilin mengeras. Ini ada bentuknya kan? Iya, kami pun adanya. Tangan-tangan menjahit. Baru wujud awal benda cair. Lilin dicairkan atau didinginkan. Wujud awal benda cair. Wujud akhir benda padat. Apa yang diberikan atau diambil benda? Yang diambil melepaskan kalor. Hasil pengamatannya, lelehan dari lilin yang mencair kembali mengeras di sekitarnya. Oke, Ibu mau Rianti membacakan percobaan ketiga. Yang ketiga, air yang menjadi uap. Nah, Itu kan yang praktek kita yang kita masak air. Kayak Pertama dia, Kami pun adanya. ya, pertama dia cair kan, wujud awal bendanya. Terus karena kita lakukan percobaan, dia menjadi gas. Inilah gasnya. Tunjukkan dulu kawan. Nampak teman-teman. nampak? Kami pun ada Nampak. namanya. Oke, lagi selanjutnya. Lalu yang diberikan itu dia menerima kalor. Hasil pengamatan dari kami, air itu yang ada di botol itu kan, dikali itu berkurang. Kalau dia semakin lama dia menghilang dan ada uap tipis karena kami nggak lama masih ada lah airnya. Kami pun masih ada. Oke, selanjutnya. Keempat, percobaan keempat. Kau ada satu lagi. Itu yang embun di gelas. Ini. Yang kelima itu embun di gelas. Yang pertama itu kan dia bentuknya gas, ya kan? Lalu dia menjadi cair. Kok gas? Kan ini wujud bentuknya gas. Bikin di sini. Karena aku memastikan kembali. Iya. Terima kasih. Lalu dia menjadi cair. Kan dia jadi cair kan? Kalau makin lama ini kan menetes air. Terus yang diberikan itu dia melepaskan kalor. Lalu hasil pengamatan kami itu bagian luar gelasnya itu tutupnya itu menjadi basah karena berhubung tidak ada tutupnya, mungkin dinding-dindingnya menjadi basah dan berkeringat. Iya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu. Dapat hadiah, Bu. Hah? Dapat hadiah nanti. Dudukan, Bu. Ayo, iya. Makasih ya, Bu. Oke, Ibu minta untuk Bapak dua mempresentasikan yang bagian B. Maju, mau kalian baju semua? Semua. Oke, maju. Terima ya. Aku bukan pakai jari ya. Oke. Silakan untuk Gracia. Jadi yang kedua itu, yang pertama berdasarkan pengamatan pada percobaan 1, es batu mencair, perubahan wujud itu disebut mencair. Nah, mengapa proses itu terjadi? Karena dia melepaskan panas kalor atau kalor ke lingkungan. Benar, Bu? Betul, Bu. Betul itu, Bu. Ya, betul. Yeay. Oke, pertanyaan kedua. Berdasarkan pengamatan pada percobaan kedua, lilin mengeras kembali, perubahan wujud ini disebut, ayo apa? Membeku. Ya, tengok kalian hasil pengamatan kalian betul nggak? Nanti Iya, betul Bu. salah. Betul, Bu. Ya, betul. Bu. Nomor 3. Yang ketiga, berdasarkan pengamatan pada percobaan ketiga, air menjadi uap, perubahan wujud disebut menguap. Betul, benar. Selanjutnya. Berdasarkan percobaan keempat, embun di gelas, dari mana datangnya air yang membasahi bagian luar gelas? Air datang dari uap air yang ada di udara sekitar gelas karena tadi dibiarkan gelasnya itu yang ada es membeku itu tadi. Mana gas? Mana terus kalian? Mana kalor saya? Ini anak-anak. Ini. Oke. Oke, ini mau Yesi membacakan. Udah selesai? Udah lagi. Udah selesai? Wujud awal cair, wujud akhirnya padat, nama perubahan wujudnya membeku, Bu. Ya, bagus. Lanjut. Karena Contohnya, Bu. contohnya, Bu, kayak es batu di kulkas. Ya. Terus wujud awal gas, wujud akhir cair, nama perubahan mengembun. Contohnya itu titik air di semua. Iya. Itu juga contohnya anak-anak yang mengembun itu. Contohnya kalian
menjemur kain. Kan itu dalam keadaan basah nih itu. Contohnya datang sinar matahari, dia menerima kalor, dia energi panas. Kan jadi keringnya kain itu. Itulah dari uapnya, sehingga disitulah bisa kain itu kering. Oh. Ibu berarti yang mengembun yang kayak di kalau kan pagi kan di tanaman itu kan kadang ada airnya. Itu juga Iya. prosesnya sama kayak yang di itu. Iya bagus, itu proses mengembun juga anak-anak. Salah satunya contohnya itu kita tengok daun atau pohon. Pernah kan kita tengok waktu pagi-pagi dia kayak ada titik-titiknya di daun itu. Itulah yang dimaksud dengan proses mengembun. Oke? Oke. Lanjut. Wujud awalnya padat, wujud akhirnya cair. Ya. Nama perubahan wujudnya itu Oke apa? mencair. Ya. Nah, contohnya di kehidupan nyata itu Apa? Tiga meleleh, terus es batu yang dibiarkan di Iya. Enggak cuma es batu ini aja yang dilelehkan, dia akan menjadi cair. Mentega juga bisa. Iya, mentega. Mentega kan bisa. Mentega itu kan padat. Dia waktu dicairkan dari panas, menerima panas dia dari api, kita bakar dia pakai kuku aja. Iya, es krim juga. Pintar-pintarnya semuanya. Oke, lanjut untuk kedua. Oke, benar semua ya. Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu ada games. Kalian mau games dulu atau nyanyi dulu? Semua games. Siapa yang setuju nyanyi? Nyanyi. Yanti kalah. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh seperti itu ya, Gracia. Ya Bu. Oke, kita nyanyi semuanya. Berdiri. Berdiri ya, Ibu. Setelah ini kita akan melakukan game yang sangat seru. Iya, Bu. Sabar, Bu. Ya, bos. Tangan. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Sambil bernyanyi bersama-sama, ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair, disebut mencair. Cair jadi padat, disebut membeku. Cair jadi gas, disebut menguap. Gas jadi cair, disebut mengembun. Oke? Siap, betul. Nah, Ibu ada permainan games. Oke, ini terakhir. Sebelum kita masuk ke penguatan. Silakan Ibu. Oh, masih berdiri. Dan Ibu mau satu kelompok itu berjajar satu baris. Oke, Bu. Depan kecil di depan. Aku dapat. Oh, berapa aku tua? Oke? Kayak mana nih game? Gamenya nanti, Ibu inilah yang disebut dengan kartu kertas. Di mana kartu ini nih bertuliskan ada 3 kertas, yaitu padat, cair, dan juga gas. Oke. Nah, Ibu nanti mau memberikan ini kepada kalian satu-satu. Nah, jadi Ibu nanti akan menunjukkan ini sebuah panah. Udah, sebuah panah. Jadi Ibu mau panahnya ini nanti dari sini. Jadi nanti yang menjawab, contohnya Ibu bilang, contohnya si Gracia mengangkat kartu padat, dan juga Govinda mengangkat kartu cair. Padat ke cair, siapa dulu menjawab? Membeku. Siapa yang cepat menjawab? Nah, kawannya ke belakang. Oke, kalau nggak bisa dijawabnya, berarti nggak dapat poin. Bisa? Kita harus bisa. Oke, kalian harus bisa mengalahkan kelompok duluan. Oke, Ibu mau memberikan pada Gracia ini. Tutup, jangan dilihat. Oke, jangan dilihat. Seperti apa? Iya, ini belum bulan 12, nanti kita mampu ngasih apa? Betul dia. Sudah mendapatkan kartu semuanya? Sudah. Oke, Ibu memberikan panahnya di sebelah sini. Oke? Gracia dan Govindo angkat ke atas. Jangan bosan. Ibu memberikan arahan. Oke? Oke? Ulang dulu, belakang kedua.
Menguap. Padat ke cair. Padat ke cair. Itu cair. Es batu. Gak apa-apa. Oke. Angkat kartunya. Cair ke gas. Mengepun. Salah. Iya, betul. 2 poin dan nomor 2. Coba 2 ya. Ya makanya angkat kartunya. Padat ke cair. Mencair. Oke, poinnya 3-1, oke? Betul. Dan ibu, ini dua jadi kedua. Ini kan tadi udah ketahuan. Ini udah ketahuan tadi kan? Jadi ibu mau memberikan ini samamu. Ini samamu. Jangan tunjukkan. Udah? Sudah? Satu ini penentunya. Kalau contohnya orang ini menang berarti 3 sama. 1, 2, 3 ya. Cair ke gas. Ibu dia nggak betul loh bu. Punya blame. Punya blame. Jadi yang menang di sini 3 kali loh bu. Berarti yang menang di sini adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Tepuk tangan sama apa sudah? Jangan dong bu. Berarti kalian dapat poin 3, orang ini 4. Ya kan? Oh 2 nya. Ya 2. Kamu dulu benar saya tadi katanya. Iya, berarti poinnya 1-1. Iya. Oke, ibu sangat senang kepada kalian telah melakukan percobaan ini dan mempresentasikan hasilnya dan juga melakukan gamesnya sehingga pembelajaran kita ini akan lebih bermakna lagi karena kalian sudah memahaminya. Oke, ibu akan memberikan penguatan akhir di mana penguatan akhir ini adalah penjelasan akhirnya mengenai topik pembelajaran kita hari ini. Di mana anak-anak apa tadi ibu bilang perubahan wujud benda itu, perubahan wujud benda, peristiwa di mana wujud satu wujud itu berubah menjadi wujud lain. Dan ini perlu diingat ya anak-anak, contoh perubahan wujud benda ini dipengaruhi oleh adanya suhu. Oke? Di mana suhu itu ada suhu panas dan juga suhu dingin. Oke, dan di mana nanti itu bisa melepaskan energi panas ataupun bisa menerima energi panas anak-anak. Oke, yang selanjutnya itu ada wujud zat. Ada 3 tadi kan, yaitu padat, Cair, gas. Oke, di mana wujud padat itu bentuknya tetap anak-anak. Contohnya ibu kasih kursi. Oke, wujud kursi ini kan padat. Contohnya ibu geser-geser, ibu angkat-angkat kayak gini, tetap dan dia akan menjadi kursi kan? Iya, Bu. Iya, tetap. Dan juga volumenya nggak ada yang berkurang dari kursi ini kan? Itulah contohnya anak. Kenapa seperti itu bu? Karena partikelnya itu atau partikel yang ini itu padat dia. Jadi ini susah dia bergerak atau bergeraknya itu lambat. Oke? Dan contohnya itu apa anak-anak? Contohnya itu buku, kursi dan meja, bola dan juga batu. Oke. Selanjutnya itu kita ke wujud cair anak-anak. Nah, wujud cair ini kan anak-anak, contohnya air ini anak-anak. Air ini kan anak itu tak jadi disebut air kan? Kalau di mana kita tuangkan nanti air itu tak jadi air? Tapi beda, dan volumenya itu berubah karena dia mengikuti wadahnya, atau bentuknya anak-anak, sehingga tetap dia bentuknya itu berubah dan sesuai dengan wadahnya dan tetap menjadi air ataupun volumenya tetap. Contohnya itu minyak, oke? Minyak, jus, susu dan lain-lain. Oke, yang ketiga yaitu gas. Contoh gas ini contohnya udara yang kita hirup sekarang, itu yang dimaksud dengan gas. Tapi tidak terlihat kan anak-anak? Iya, tidak terlihat anak-anak. Dan juga partikelnya itu renggang, bisa lihat dari sini nih, bergerak tuh bebas dia, kemana aja dia bisa. Contohnya itu ibu ambil itu balon. Pernah kalian megang balon? Pernah. Kalian bertanya-tanya kenapa balon itu bisa besar dia atau bisa berbentuk bulatan? Karena di dalamnya itu ada udara yang bisa mengisi semua udara itu sehingga balon itu bisa besar ya, bentuk. Oke anak-anak. Nah, itulah tadi perubahan wujud benda itu yang secara umum ada mencair, mengembun, membeku dan juga menguap. Di mana membeku itu dari cair ke padat. Contohnya yang mencair itu dari padat ke cair. Dan juga menguap ini dari cair menjadi gas. Dan cair ke gas. Dan juga yang terakhir yaitu mengembun dari gas menjadi cair. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ternyata anak-anak semua sudah paham mengenai materi kita. Dan ibu mau bertanya nih untuk
refleksinya nih. Percobaan apa yang paling menarik dan juga menyenangkan? Dari kelompok 2. Apa Bu? Ini Apa? membakar lilin tadi daripada menjadi cair dan kembali lagi membeku dia. Iya, bagus, tepuk tangan. Kelompok 1, percobaan apa yang menarik? Ini Bu. Ya, itu menarik? Menarik kok. Itu apa tadi Bu? Iya, menguatkan kelompok 1. Nah, dari tugas pra pembelajaran Ibu tadi, itulah yang disebut dengan flip classroom, pendekatan flip classroom, di mana Ibu sudah mengirimkan video pembelajaran kalian supaya kalian mengamati. Itulah gambaran dari topik pembelajaran kita hari ini. Membantu kan itu anak-anak? Iya. Jadi kalian semua paham kan? Paham, Bu. Tepuk tangan sekali lagi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat juga kepada kalian dan juga kalian dapat mengamati benda di sekitaran kalian. Apa aja yang bisa berwujud, apa saja yang tidak bisa berwujud ya anak-anak. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Thank you. Dan dulu berhubung saya sudah dipanggil. Nah, jadi hanya 2 komentar saya. Yang pertama, bagus sekali. Dipublis lagi. Saya tidak tahu kenapa Marisa ini cepat sekali ngomong. Memang begitu biasanya dia. Iya. Ya, Bu. Jadi Marisa itu cara bicaranya terbalik cepat. Kamu harus melatih itu ya. Selebihnya yang lain semua sudah bagus. Jadi nanti kamu putar lagi videomu, kamu lihat kamu bahasa tubuhmu, suaramu. Nanti biarlah dia yang mengajari mana yang perlu kamu perbaiki ya. Oke. Dan yang kedua untuk modulnya nggak usah diburu baru benar. Enggak Bu, dimatikan aja.